Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Pada Lentera Minggu hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpi. Pada Lentera Minggu hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu yang telah mempertemukan di jalur siaran RRI Pro 1 Pontianak ini di Lentera Minggu pada kali ini. Semoga apa yang kami bahas tentang tema cinta kasih Yesus Kristus dalam cinta kasih suami istri akan menjadi suatu tanda dan rahmat bagi kami semua, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, teristimewa bagi Pak Sutri yang hidup dalam keluarga. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini mampu membantu dan mengarahkan hati kami pada cinta kasih yang sejati, yaitu cinta kasih yang berasal daripada Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Lentera Minggu RRI Pro 1 pada kali ini kita akan membahas tema cinta kasih suami istri. Di studio RRI Pro 1 Pontianak sudah hadir Bapak Sution dan Ibu Dwi selaku aktivis dan juga selaku pasangan suami istri dan memiliki pengalaman-pengalaman tentang pendampingan suami istri dan akan men-sharingkan tentang cinta kasih suami istri yang telah mereka jalani. Selamat pagi Pak Tion. Selamat pagi Bung Ian. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi juga. Iya. Baik, apa kabar, sehat ya? Ya, puji Tuhan sehat. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, baik di jalur Facebook maupun juga di FM 104,2, kita akan membahas tentang tema yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, Pak Tion, seperti yang kita tahu tema kita ini temanya begitu dalam ya, akan makna perkawinan, bahwa perkawinan itu disatukan oleh cinta. Makanya tema ini kita angkat sebagai suatu bentuk pernyataan bahwa keluarga itu dibentuk atas dasar cinta. Nah, mungkin Pak Tion bisa menjelaskan apa itu cinta dan bagaimana cinta itu bisa menyatukan dua pribadi yang berbeda itu menjadi satu daging sesuai dengan kitab suci. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat pagi Pak Ian dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kami ya sebagai pasangan suami istri tentu ingin menjelaskan bahwa bagaimana sih cinta itu menurut kami berdua gitu ya. Terutama menurut saya bahwa tentu cinta ini kan didasarkan pada ya pengalaman kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mencintai pasangan kita yang mungkin sebelum menjadi pasangan kita, yaitu ya pacar kita gitu ya. Ya. Pacar kita, bahwa kita meyakini bahwa calon pasangan kita ini adalah pasangan yang ideal bagi kita, yang nantinya bisa saling membahagiakan gitu ya. Cinta ini tentu berasal dari hati dan pikiran kita yang tentu saja memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Baik Pak Tion, menarik ya. Nah, Bu Dwi nih, sekarang pastilah cinta ini kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan ya. Jadi dalam perkawinan Katolik itu kan dasarnya cinta. Apapun yang terjadi, cinta ini akhirnya adalah suatu anugerah yang berasal dari Allah, yang dipersatukan karena sakramen panggilan kita atau sakramen perkawinan ini
menjadi pribadi-pribadi yang bersatu menjadi satu daging. Nah, bagaimana Bu Dwi melihat konsepsi cinta berdasarkan iman Katolik? Iya, cinta itu kan kalau dilihat dari arti kata, karena mulai dari perasaan akhirnya kita saling mencintai, dan dalam perkawinan Katolik kalau sudah memutuskan untuk menikah, itu berarti seorang laki-laki dan seorang perempuan memutuskan untuk hidup bersama, ya, hidup bersama diberkati di gereja oleh seorang pastor. Itu karena mereka ingin mengikrarkan cinta, ingin mensahkan cinta mereka berdua itu. Baik, dalam ya maknanya. Baik Pak Tion, jadi kalau begitu apakah cinta ini yang dianugerahkan Allah ini merupakan suatu anugerah yang mesti menjadi amanat agung bagi suami istri ya untuk berkeluarga. Nah, sebagai keluarga Katolik yang sudah mengalami peristiwa sakramen perkawinan dan dianugerahi buah hati yaitu anak-anak, bagaimana melihat cinta itu menghidupi hidup berkeluarga? Pak Tion, silakan. Oke, baik. Jadi cinta yang menghidupi di dalam keluarga tentu memang pada saat kita menikah tentu keinginan kita ingin melahirkan buah-buah cinta itu melalui perkawinan, yaitu anak kita gitu ya. Ya. Ya, dengan kehadiran anak-anak kita itu bagaimana kita menjaga dan merawat anak itu yang pada prinsipnya anak itu titipan dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita melalui ya perkawinan itu tadi, sehingga anak-anak ini ya kita didik sesuai dengan ajaran agama Katolik karena kita Katolik, kemudian kita besarkan dan juga kita harus menjaga dia dan memberikan kehidupan dan pendidikan yang baik itu melalui pendidikan secara formal maupun dalam hal pembinaan keagamaan mereka gitu, supaya anak-anak ini nantinya hidup mereka baik dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran gereja. Tentu harapan kita anak yang dibesarkan melalui cinta, terutama melalui perkawinan kita di secara agama Katolik, yaitu bahwa anak ini tentu akan berguna bagi gereja dan juga bagi bangsa dan negara gitu. Baik, dalam forma janji perkawinan, dalam sakramen perkawinan ya Bu Dwi, bahwa menerima pasangan dalam suka dan duka untuk darmalang, sehat dan sakit. Nah, inilah cinta yang sesungguhnya ya, bahwa bisa menerima pasangan itu ya yang diberikan Allah kepada kita, dan ini merupakan janji yang sakral dan yang harus diiyakan dan diaminkan oleh masing-masing pribadi sehingga menjadi satu daging. Nah, bagaimana Bu Dwi melihat ini sebagai suatu bentuk janji perkawinan yang mengikat kedua pribadi ini menjadi satu daging? Silakan. Ya, memang perjanjian perkawinan di dalam agama Katolik bahwa mencintai seumur hidup dan sifatnya tak terceraikan. Ya. Tak terceraikan, di mana manusia tidak bisa menceraikan, hanya Tuhan yang menceraikan. Dalam untung dan malang, seperti kita hidup ini kan tidak hanya bahagianya saja, Ya. tapi pada saat kemalangan itu adalah menunjukkan kesetiaan kita, di mana kita tetap percaya dengan janji kita, karena janji itu bukan hanya kepada manusia yang hadir pada saat kita menikah dan pastor atau romo yang memberkati kita, tetapi romo serta umat itu adalah wakil dari Tuhan yang hadir telah memberkati dan menjadi saksi dalam perkawinan kita, perkawinan kami. Baik, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya tadi ada yang disampaikan yaitu
yang memisahkan itu maut, karena Tuhan itu tidak menghendaki perceraian, karena pada mulanya Allah menciptakan pribadi itu dari seorang manusia, kemudian diambillah tulang rusuk itu, dan tulang rusuk itulah kehadiran pasangan. Dan setelah itu pria itu atau yang disebut Adam itu mengetahui bahwa itulah pasangannya, maka diambil dari tulang rusuk. Bagaimana melihat apa yang disampaikan oleh kitab Kejadian ini menginspirasi Pak Tion sebagai seorang suami dan seorang laki-laki yang memutuskan untuk mengambil seorang perempuan, Bu Dwi, dan itulah sakramen perkawinan yang membuat menjadi sakral perkawinan Pak Tion dan Bu Dwi. Silakan. Ya, kita tentu ya sekali lagi bahwa kita dipersatukan melalui janji perkawinan, dan dalam ajaran kita juga, terutama dalam kehidupan perkawinan, tentu suami istri itu kan diambil, terutama istri itu diambil dari ya tulang rusuk gitu ya, tulang rusuk kita, dan dia sebagai pendamping kita gitu ya. Artinya dalam hal kehidupan perkawinan, terutama kami berdua, kami memaknai perkawinan ini bagaimana kami menjalankannya itu secara bersama-sama gitu. Artinya karena dia berasal dari tulang rusuk saya gitu ya, dari tulang rusuk, artinya bagaimana dia sebagai pendamping hidup saya. Artinya di situ kita punya kesetaraan itu, artinya kita sama-sama di dalam kehidupan berkeluarga itu, artinya saling berbagi, saling menerima, dan saling berdiskusi, berdialog itu di dalam kehidupan keluarga, artinya dalam mengambil segala keputusan dan lain-lain gitu. Ya tentu sekali lagi bahwa karena Dwi adalah pasangan saya yang diambil dari tulang rusuk itu, artinya karena dia, artinya saya tidak memperlakukan dia misalnya sebagai mana yang tinggi mana yang rendah, artinya kami berjalan bersama, setara ya, gitu, setara gitu, artinya kami setara di dalam membina keluarga gitu. Baik Bu Dwi, cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan ya. Jadi tanggung jawab untuk menafkahi baik secara lahiriah, batiniah, dan juga nafkah itu bukan hanya sekedar materi atau hanya sekedar batin atau hanya sekedar memuaskan ya keinginan untuk bersama, tetapi lebih dari itu, yaitu ya tanggung jawab kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus ya. Kemudian kewajiban untuk membesarkan anak-anak secara Katolik, dan juga kesetiaan. Apapun yang terjadi itu, kalau tidak setia berarti tidak cinta atau berdosa ya. Karena memang ajaran Katolik itu untuk perkawinan itu adalah yang sakral, maka disebut sakramen perkawinan. Nah, Bu Dwi memaknai ini memang perlu namanya proses kan, artinya perlu namanya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, bagaimana Bu Dwi bisa setia dengan Pak Tion ini dan mampu untuk setia dengan anak-anak, dan yang paling utama setia kepada Tuhan? Ya, karena itu tadi dari perkawinan yang telah diberkati oleh Romo pada saat kami mengikrarkan perkawinan kami 17 tahun yang lalu. Yang saya berusaha untuk menepati janji saya, karena saya bukan berjanji kepada manusia, tetapi berjanji kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya berusaha merawat, menjaga janji ini dan merawat relasi kami. Sama saja saya menjaga relasi saya dengan Tuhan, karena saya mencintai pasangan saya Tion, maka saya merawat relasi kami untuk agar tetap baik. Begitu juga mencintai anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami, dan berusaha juga memberi diri kami dalam pelayanan-pelayanan yang berkaitan pada pelayanan
pasangan suami istri, karena kami mewujud nyatakan cinta kami ya berbagi juga kepada sesama. Itu Pak Yan. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, di paruh kedua kita akan lebih menggali bagaimana relasi suami istri Pak Tion dan Bu Dwi ini mampu menjadi teladan bagi banyak pasangan, menginspirasi banyak pasangan, bahkan bisa menginspirasi pasangan yang lebih lama usia perkawinannya, karena beliau berdua ini merupakan aktivis untuk pendampingan suami istri, dan kita akan menggalinya di paruh kedua. Kita akan mendengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.